Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dualitas ya, dan ini masih berkaitan dengan program linear. Dualitas adalah dual problem, atau dalam suatu permasalahan sebenarnya ada permasalahan yang sampingan atau permasalahan yang menjadi turunan dari masalah utama ya. Dalam dualitas nanti akan dikenal ada dua buah masalah ya. Ada dua masalah. Yang pertama adalah primal, dan yang kedua adalah dual. Jadi masalah primal ini adalah masalah yang pokok, dan masalah dual itu adalah masalah yang menjadi turunan dari masalah pokok. Nah, kita langsung baca contoh saja ya, contoh bagaimana kita bisa mengubah masalah primal menjadi masalah dual. Jadi saya contohkan saja. Misalkan saya punya suatu Z, itu adalah untuk minimum adalah 3x1 plus 2,5x2. Sementara fungsi kendalanya adalah 2x1 plus 4x2 lebih besar sama dengan 40, terus 3x1 tambah 2x2 lebih besar sama dengan 50. Nah, x1 x2 besar sama dengan 0. Ini adalah masalah primal. Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir mungkin contoh konkret mengapa ada masalah primal dan dual. Nah, selanjutnya kita akan merubah ya, saya akan kecilkan sedikit. Kita akan merubah masalah primal ini menjadi masalah dual atau yang kedua ya. Yang pertama kita lihat adalah ini kita lihat. Jadi hasil dari dua fungsi kendala ini nanti akan menjadi koefisien dari fungsi objektif yang dual. Nah, dan masalah dual itu adalah kebalikan dari masalah primal ya. Jadi ketika di sini Z-nya min, maka di sini menjadi, saya pakai apa ya, W gitu ya. Ini masalah dual itu menjadi max. Dan ini saya akan pakai Y ya. Jadi di sini menjadi 40Y1 ditambah 50Y2. Ini untuk fungsi objektif dari masalah dual. Ya, kita mengambil dari hasil atau di belakang tanda sebesar sama dengannya ini dari dua masalah atau fungsi kendalanya. Kemudian bagaimana kita membuat fungsi kendala dari masalah dualnya? Kita akan mentranspose ya, atau bahasa metodenya itu mentranspose dari fungsi kendala yang ada. Jadi ketika di sini 2x plus 4x2 dan di 3x plus 2x2, kita akan melihatnya secara menurun ya. Berarti sekarang kita mendapatkan fungsi kendala yang pertama adalah 2y1 ditambah 3y2. Dan di sini dia lebih besar, menjadi sekarang kurang sama dengan. Nah, hasilnya karena yang ini adalah hasilnya dipakai untuk fungsi objektif, maka kita akan melihat hasil untuk fungsi kendala di dual adalah koefisien dari fungsi objektif di primal. Berarti sini kurang sama dengan 3. Berikutnya kita lihat secara menurun. Jadi 4y1 ditambah 2y2 kurang sama dengan fungsi objektifnya, koefisien yang kedua, yaitu 2,5. Nah, kita sudah mendapatkan fungsi objektif dan fungsi kendala dari masalah dualnya. Dan di sini sama Y1 tambah Y2 lebih besar sama dengan
0. Ini adalah masalah dual. Nah, kedua masalah ini berkaitan karena apa? Karena masing-masing itu diperoleh dari satu masalah ya. Dual ini diperoleh dari masalah primal, dan ketika fungsi dual ini menjadi primal, maka dualnya adalah yang primal ini menjadi dualnya. Jadi saling terkait ya. Ini adalah cara bagaimana kita membuat fungsi objektif dan fungsi kendala dari masalah primal menjadi masalah dual. Nah, kemudian sebenarnya apa sih maksud dari fungsi kendala atau masalah primal dan masalah dual? Ya sebenarnya begini, ya secara umum begini. Misalkan masalah primal ini adalah suatu perusahaan A ya. Ini masalah primal ini adalah suatu perusahaan A. Nah, sebentar. Nah, ini adalah suatu perusahaan A ya. Ini perusahaan A. Nah, perusahaan A itu memproduksi berbagai jenis barang. Nah, perusahaan yang memproduksi jenis barang itu pasti akan menginginkan barang yang dihasilkan itu banyak tapi dengan biaya yang minimum. Nah, ini adalah masalah primalnya adalah di perusahaan A. Bagaimana bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya belanja atau modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak ya. Nah, di masalah dual ini adalah suatu perusahaan B, di mana perusahaan B ini adalah membeli barang dari perusahaan A. Nah, masalahnya berarti adalah bagaimana kita bisa mendapatkan barang sebanyak-banyaknya dengan uang yang sama ya, katakanlah gitu. Jadi kalau di sini adalah lebih kepada bagaimana kita bisa meminimalisasi uang yang keluar untuk memproduksi suatu barang. Di sini adalah lebih kepada bagaimana dengan uang yang katakanlah mungkin 1000 ya. Katakanlah uang yang 1000 ini bisa mendapatkan barang sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya kedua ini saling terkait ya. Yang satunya agar modalnya itu seminim-minimnya, katakanlah untuk memproduksi 10 sebisa mungkin uang yang dikeluarkan itu paling kecil, sementara ini dengan uang katakanlah 10 bisa mendapatkan barang yang sebanyak-banyaknya dari si A ya. Itu kira-kira seperti itu untuk penjelasan dari dualitas atau dual problem ya. Semoga ini bisa menjadi gambaran untuk rekan-rekan mengapa harus ada dualitas. Dan sebenarnya cara pengerjaan dari kedua hal ini adalah sama, bisa dengan menggunakan metode grafik jika memang masih dua variabel, dan bisa menggunakan metode simplex bergantung dari apa yang diinginkan, maksimum atau minimum ya. Jadi penjelasan dual itu seperti itu, dan semoga bisa dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Terima kasih, dan bila ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan saja ya, dan saya rasa cukup untuk penjelasan dualitas ya. Semoga bisa diulang-ulangi apabila belum paham. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.